luar biasa. Mereka percaya, mereka yakin apa yang saya katakan memang betul. Saya nggak kenal dengan dia. Saudaraku, ilmu yang saya pelajari itu sebetulnya semua tipuan. Terbelakang saya, yang tadinya saya juga orang yang belajar ilmu, yang saya juga comot roh orang. Bagaimana saya sendiri versinya lain. Kalau Ki Gendang dengan Pak Tony, saudara tadi versinya dari versi Jawa. Ya, kalau saya dari versi Tionghoa. Karena saya belajar dengan seorang guru, dia sudah 42 tahun belajar ilmu itu. Dan dia pun saudara dengan gurunya lagi yang ada di Semarang itu kenal. Ya, ada hubungan dengan kakek gurunya Pak Tony. Jadi saya pun belajar, saudara. Saya juga ingin belajar ilmu menghilang. Cuman bacaannya pakai bacaan ejaannya ejaan Hokkien. Ya, pakai Long Chong Bo, itu semua hilang. Itu selalu ditekunin baca-baca mantra itu bisa hilang. Dan juga bisa mendatangkan hujan, bisa. Guru saya juga demikian, orang yang baru kena santet, kalau saudaraku itu bukan memang sudah mati, dia bisa hidupkan kembali. Ini luar biasa, saya diturunkan ilmunya itu. 90% ilmunya sudah diturunkan ke saya. Tinggal sedikit lagi, 7,5 tahun saya belajar. Saya belajar tadi, Pak Tony bilang betul, saya langsung tingkat tinggi karena begitu saya masuk, saya seorang presiden direktur. Ya, kalau saudara tahu buku tulis AA yang dulu adalah saya. Nah, saya saudaraku memberikan banyak sekali bantuan, baik mobil, baik kendaraan motor dan sebagainya. Jadi anak emas saudaraku, malam saya belajar, diberikan kekuatan-kekuatan. Saya selalu dijaga, saya selalu diberikan yang terbaik, ilmu-ilmu bacaannya, mantra-mantranya. Nah, saudaraku, sampai saya menyembah 28 patung-patung. Penyembahan saya 5 kali 10, parpet merah tebal. Saudaraku, itu patung-patung mini saya sembah. Dan setiap patung, saudara, itu ada bacaannya. Dalam tahun kelima, saudara tahu apa yang terjadi? Saya punya penglihatan. Saudara, kalau saya sembah siapa, datang rohnya. Ini roh, saudara, kalau kita panggil dia datang, roh di mana saja dia ada. Saya sampai keliling dunia. Saudara, keliling Asia maksudnya. Sampai saya belajar juga di Bangkok, di Taiwan, di Filipina, itu ilmu-ilmu yang begitu. Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur, semua sudah, saudaraku. Ya, ke candi-candi saya sudah datangi semuanya. Saya belajar itu dari guru saya. Sampai terakhir saya mempunyai satu mantra yang namanya Ong Tian Te Ong Ong, itu raja di atas segala raja. Mantranya Lucifer itu, saudara. Ong raja, Tian langit, Te Ong Ong raja di atas segala raja. Mungkin yang Anda bisa bahasa Mandarin. Itu saya sampai demikian. Saya harus belajar 40 hari, saudaraku. Vegetarians, tidak makan barang berjiwa, dan 1 hari hanya makan sedikit saja. Dan terakhir waktu saya belajar ilmu itu tidak boleh ngomong. Saudara, tidak boleh ngomong, lebih susah dari nggak boleh makan. Ini namanya orang hidup ngomong. Begitu terus seperti orang gagu. Saudaraku, begitu saya lulus, saudaraku, ini penglihatan luar biasa. Saya bisa melihat sampai orang ada berapa duit di bajunya itu, saya tahu. Saudara, ilmu pelamar nasib itu bohong. Saudaraku, saya belajar, guru saya mengajarkan lamar nasib orang nih, giniin caranya. Saudaraku, yang saya belajarin, saya bisa berbicara dengan roh orang lain. Bagaimana caranya, saudara? Karena manusia punya roh, binatang tidak punya roh. Jadi hanya manusia yang bisa. Orang datang kepada saya hanya memerlukan satu kertas. Dia datang pada saya ingin menanya, saya keluarkan rohnya. Siapa nama kamu? Saya tulis. Dia yang sedang itu, dia bilang, saya bilang diam dulu, diam. Ya, saya ingin berdoa, padahal nggak berdoa. Saya baca mantra, saya cabut rohnya. Saya punya kekuasaan sampai di sana. Keluar. Siapa namamu? Ini, istri, anak, ayah, ibu, saudara semua. Setelah saya tulis, saya tahu nama you ini bukan semua. Kagetnya setengah mati, saudara. Kok bapak tahu ya? Padahal saya nggak tahu, dia yang ngasih tahu. Nah ini, saudara, jadi saya tuh peramal nasib, saya ramalkan dia, itu semuanya bohong. Jadi saya cuma tahu karena dia yang beritahu rumahnya di mana. Setelah itu, saudaraku, saya angkat rohnya, saya ajak kemana?
saudaraku. Itu kasetnya ada dijual di depan, saudara. Kalau ntar mau beli, saya juga kasih kepada Pak Ki Gendang sama Pak Tony. Saudaraku, jadi saya bisa tangkap rohnya. Rumahmu di mana? Pergi, saudaraku, sebentar. Karena di dunia roh tidak ada ruang dan waktu di dunia roh. Begitu saudaraku pergi, saya tinggal nonton. Ah, Bapak, rumahnya ada ini kan, itu kan. Tambah yakin sama saya. Wah, saudara, kalau orang udah digituin, ini suhu hebat. Waduh, saudaraku, luar biasa. Mereka percaya, mereka yakin apa yang saya katakan memang betul. Saya nggak kenal dengan dia. Saudaraku, ilmu yang saya pelajari itu sebetulnya semua tipuan. Demikian pula peramal nasib. Saudaraku, saya belajar dari buku yang kata ada di tempat jual dupa-dupa, itu ada namanya tungsu gitu, saudaraku. Sebab saudara, saya melamar nasib orang, saya peramal itu enggak pakai mantra, enggak pakai dupa. Jadi orang percaya bahwa itu hanya pakai tulisan-tulisan gitu. Ya, saya hanya tahu hari apa lahir, bulan berapa, saudara, tanggal berapa, tahun berapa. Tahun hanya ada 12. Ya saudara, 1 tahun 12 bulan. Jadi satu bulan 31 hari yang ada. Ya, 1 minggu 7 hari, 1 hari 24 jam. Hitung saja dari situ, semua bisa, saudara. Jadi karena dasar tidak pakai mantra, tidak memakai dupa, orang percaya dihitung. Saya bikin nasib orang. Kemudian waktu saya sudah bikin beberapa nasib orang, saya bingung sendiri. Saya tanya guru saya, Suhu, kalau orang yang di kapal terbang, itu kapal terbang yang meleduk, rame-rame 200 orang mati, apakah hari lahirnya sama, sialnya sama? Guru saya bilang, dia juga nggak tahu. Pokoknya begitu aja, ikutin yang udah dipelajari. Kamu banyak nanya-nanya, bukan bernanya, saya juga bingung. Saudara, apa hari sialnya semua sama? Orang dari negara-negara lain, dia juga nggak tahu, saya juga bingung, saudara. Apalagi kalau orang Tionghoa, saudaraku, pindahin kuburan, paling takut. Saya pernah, karena saya, saudaraku, tidak cari uang dulu. Saudaraku, saya ada satu ibu mengatakan kuburan suaminya mau dipindahin. Saya baca di bukunya, waduh, cilaka ini, Bu. Anaknya 8, lelaki 6, perempuan 2. Saudara, saya katakan, ibu, anaknya harus datang. Saya sudah lihat kuburannya, harus datang. Kenapa, Pak? Ini ada yang sial nanti anaknya. Dipanggil saudaraku, datang dari luar negeri, datang semua. Kalau perkara nanti bakal sial, takut semuanya, heran. Datang, saudaraku, nggak mau sial. Kalau ada yang sial nanti pada mati, keluarga nggak beres, jangan salahin saya. Datang, saudaraku. Datang, sudah di kuburannya saya lihat, waduh, cilaka. Saya katakan dulu, kalau saya ngadep ke timur, nomor 2 bakal bangkrut. Anak yang nomor 2 tinggalnya, saudaraku, di Kanada, dia bakal bangkrut habis-habisan. Yang nomor 2 bilang, Pak, jangan saya, geser aja koko saya, biar dia yang mati, dia yang hancur, jangan saya. Saudaraku, perkara rejeki, walaupun kakak, tetap, saudaraku, ya, dikhianati. Amin, saudaraku. Ini orang dunia. Kalau saya putar lagi, saudaraku, ke barat, kena lagi yang nomor 4. Semuanya ndak mau, hancur, ndak mau, pada mau memberikan uang. Saya bukan uang segitu. Dikasih saudaraku 50 juta, 30 juta. Saya bilang, saya ada uang. Karena saya seorang prestir, jadi saya ndak mau uang itu. Saya akan bantu dah. Juga bingung ngadep kemana yang bener. Nggak tahu, saudaraku. Saya bilang, sekarang harinya robah. Saya cari hari yang baik. Semuanya selamat. Padahal saya juga nggak tahu hari yang baik yang mana. Saudaraku, saya cari, saudaraku. Saya katakan, ini jam 10 malam, bongkar. Supaya selamat. Saudaraku, dia laksanakan jam 10 malam. Saya juga bingung jam berapa, hari apa yang benar. Saya bilang jam 10 malam, dia juga jadi takut. Bingung saya, saudara. Yang mana yang benar? Saya sebagai orang peramal nasib juga bingung. Maka itu, saudara, peramal nasib, saudara, kalau Anda percaya pada peramalan nasib, Anda sudah mempertaruhkan diri Anda di bawah kutuk kuasa si iblis. Saya bikin tulis-tulis 9 macam diajarkan. 9 macam. Saya bisa tempel di rumah. Sudah tempel, saudaraku, saya kasih kekuatan. Betul, ada sinar. Cuman siapa yang jaga? Nggak ada yang jaga itu rumah. Saya lihat ada roh-roh jalanan. Lo ikut ya, jagain rumahnya.
Main suruh aja, saya pikir roh itu baik semua. Main saya undang aja jaga, ngikut. Saudaraku, roh gentayangan. Begitu mata saya terbuka penglihatan, saya jadi bingung. Orang dengan setan saya tidak bisa bedakan. Sama kalau lagi ngumpul, apalagi kalau tetangga dekat sana lagi ngeruat, pakai golek banyak begitu macam, saudara. Jadi saya lihat itu yang nonton dengan yang ditonton sama. Semacam saudara, kalau lihat, kok itu ada orang, suka begitu kan? Orang nggak bilang tuh setan, dah orang, tuh ada kakek-kakek di situ ngapain? Mana? Nggak ada. Saudaraku, saya bisa gila. Kenapa? Kalau pergi ke wihara, pergi kemana, saya melihat ada meja, ada kursi, ada tempat yang disembahyangi. Saya bilang lewat sini, sini, jangan situ terkena. Mereka bilang nggak ada apa-apa. Kok bagaimana? Lihat dari mana? Itu loh ada meja, saya lihat begini. Saudara bisa gila tiap hari ngeliatin hal seperti itu. Ya, setan, orang saya udah nggak tahu yang mana ngomong-ngomong. Ada nenek-nenek datang minta siri, katanya siri. Minta duit, nggak ada. Saya bakarin duit yang orang mati itu bener jadi duit, saudara. Coba luar biasa nggak? Saudaraku, siapa yang nggak senang? Saya nggak pernah ketemu Yesus, nggak ada. Saya sembahyang, saudaraku, kuankong saja sudah 3, belum patsian 8 dewa, ada 8. Jadi rame kuanimnya 3. Jadi kumpul di situ, saya baca mantranya seratusan. Ingat, saudaraku, yang perkara mantra ya memang kalau Pak Tony tadi sempat kolaps, lupa semua. Kalau saya enggak ingat, lama-lama nggak dibaca juga bisa lupa. Nah sampai di situ, saudara, saya mempunyai kekuatan itu. Saya enggak takut ada orang yang nggak bayar utang. Saya baca mantra, saudaraku. Roh saya sendiri pergi. Nah ini yang bedanya dengan yang Pak Tony. Pak Tony itu mengundang roh luar untuk mengerjakan sesuatu. Kalau saya enggak, karena saya nggak pernah kesurupan. Saya tidak pernah digunakan oleh kuasa itu. Mereka yang mengajarkan saya, memberikan kekuatan kepada saya. Apalagi waktu saya semedi, saudaraku, saya bisa melihat ini keluar satu seperti seutas tali perak. Rame-rame nih ada 28 orang lagi semedi. Saya tahu kemana larinya, karena ada talinya. Ada yang ke Banten, ada yang ke Cirebon, oh lagi di sana lagi belajar. Itu, jadi bisa melihat. Saudara, begitu saya punya penglihatan yang begitu hebat, saya iseng-iseng lagi nonton TV, ada pertandingan sepak bola. Siapa yang menang nih? Di mana nih? Oh di Italia. Saudaraku, saya baca-baca mantra, bisa ngobrol sama penguasa yang di sana di lapangan itu. Tinggal disetel mau menang siapa gitu. 3-2 Inggris lawan Prancis, menang Inggris, terserah maunya mana. Saudara, itu bisa disetel. Saudara, saya bilang yang mana menang, sudah gitu saya beritahu teman-teman, pasang-pasang 3-2 menang Inggris gitu. Pada masang kena, ketagihan nanya lagi. Orang kalau udah menang ketagihan, kalau udah kalah penasaran, itu main judi. Saudara tahu. Sampai saya sudah ditanya, saya bilang guru saya, hebat lu. Saya bisa lihat suhu. Saya dimaki, kamu nyolong uang orang ya? Saya bilang tidak, saya tidak nyolong. Saya beritahu, kamu harus vegetarian lagi cacai 40 hari, saudaraku. Saya nggak berani lagi melakukan hal seperti itu. Takut disuruh nggak boleh makan berjiwa. Suruh puasa, bukan puasa, puasi, saudaraku. Jadi susah. Nah saudara, setelah itu saya sudah punya kekuasaan. Orang yang dimana di dalam usaha saya, nggak ada yang nggak bayar utang. Saya baca mantra, baik yang di Semarang, di Solo, di Surabaya. Kalau terlambat bayar sampai 2 bulan gak bayar, saya panggil. Saya tanya, mau bayar gak? Rohnya dipanggil. Saudaraku, sama dengan orang-orang yang biasa. Sepi, masih belum ada duit. Nah, dagangannya rugi. Gitu melulu ngomongnya. Saya bilang, gak mau tahu, bayar 3 hari lagi. Saya suruh pulang. Saudaraku, hati orang itu merasa ingin bayar. Takut gitu. Bayar, saudaraku, transfer. Saudara, siapa bilang roh itu tidak bisa dimain-mainin? Bisa. Karena orang-orang dunia, saudaraku, mempunyai tubuh dosa dan tubuh maut. Maka berlakulah hukum dosa dan hukum maut kepada setiap orang itu. Nah saudara, saya pikir saya sudah hebat. Saudara tahu kalau orang Tionghoa itu sembahyang meja, saudaraku, yang pakai tebu, itu kalau saudara lihat itu tebu naik ke langit, saudara. Saya lihat, waduh luar biasa.
lagi mau sinja begitu ya, katanya tepekong turun, tepekong naik, itu langit terbuka, saudara nonton, waduh ribuan dewa-dewa, siapa yang nggak seneng? Waduh enak ya ngelihatnya, ngelihat ada 4 orang yang bisa lihat saya, Ibu Vera, mama saya, dan 1 Ibu Sri, bisa melihat, aduh lihat tuh, bisa naik saudaraku, itu roh-roh di udara. Alkitab mengatakan ya, Efesus 6 itu, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa. Saudaraku, siapa yang tidak senang bisa demikian? Jadi saudaraku, saya anggap saya ini punya ilmu hebat, saya bisa tahu, saya tantangin orang ribut. Kalau saya pergi ke puncak, roh-roh di situ saya tantangin. Kalau ndak ribut nggak betah gitu, pengen tahu siapa yang lebih kuat. Waktu ke Bali saudaraku, guru saya sendiri mau kabur. Itu Bali saudaraku, ada satu yang kuat begitu. Itu waktu guru saya sampai takut, disergap, baru datang sudah disergap. Akhirnya cari perdamaian, dikasih bendera kecil, taruh di depan mobil, ditancap, nggak kelihatan benderanya. Itu yang lain lihat, langsung pergi, langsung pergi. Heran saudara, ya. Gareng ketemu, Petruk nggak ada, Semar ada, saya ketemu saudaraku. Sun Gokong ada tuh, heran. Yang siluman monyet itu ada, saudaraku. Itu dewa laut yang namanya Hai Leong Ong ada. Luar biasa, semua sisi dunia ini di mana tahu. Saudaraku, saya diangkat anak kepada dewa neraka. Waduh, kalau udah mati pasti masuk neraka itu, waktu jaga pintu neraka. Dijaga saudaraku, Teh Chong Ong namanya. Saya diangkat, saya panggil dia Tia-Tia, panggil dia seperti ayah saudaraku. Saudara Anda baru dikuepang situ sini nggak jadi masalah. Saya dikuepang raja neraka, bagaimana? Itu penglihatan dewa-dewa ini versi Tionghoa saudaraku. Ya, kalau Pak Daud dengan Ki Gendeng lain lagi. Nah saudara, satu hari saya pikir saya udah hebat, saya udah punya kekuasaan. Saya pergi ke rumah kakak seperguruan saya. Di situ ada hamba Tuhan lagi nginjilin dia, nginjilin. Saya lihat siapa? Kristen. Saya kalau Kristen 2 liar saudara. Rese saya, udah nggak mau. Dia ada Kristen, saya udah rese duluan. Saya bilang, apa sih? Saudaraku, saya pergi ke ruang makan lagi baca-baca koran gitu. Ini hamba Tuhan, belum pendeta, dia datang. Bro, dia panggil saya bro, saya bingung. Nama saya bukan Bruri, panggil Brul begitu. Apa nih Brul? Oh panggil saya Eku Pak, Eku. Saya bilang, sudah ya, you punya kakak seperguruan mau bertobat. Cobalah, yuk katanya bertobat. Bertobat? Emangnya saya maling? Saya nggak tahu loh saudaraku. Memangnya saya tukang bunuh orang suruh bertobat? Ini kan presdir suruh bertobat. Bapak siapa sih? Saya hamba Tuhan. Gereja saya di sini kasih tahu. Oh, orang Kristen. Pantes ngomong begitu. Begini dah, kalau Bro nggak sempat, hari Jumat saya datang ke rumah you boleh? Ini hari Selasa. Saya pikir nggak sampai Jumat, ntar malam juga gue comot loh, gitu. Saya bilang ntar malam lo gue comot loh. Saudaraku, saya sudah 90% dari guru saya, udah dapat begitu kekuatan. Ntar malam saya bilang, Kristen kecipet lu, ya gitu saudaraku. Kekinya setengah mati, dia bilang saya harus bertobat. Saya bilang guru saya, lah kecil Kristen saudaraku, kecil katanya. Ntar Eku beliin, saya beliin toples saudaraku. Saya pikir saya comot roknya, saya masukin ke toples, saya tutup, saya segel. Nah, linglung dia. Linglung saudaraku, dia bisa bingung sendiri. Saudara, udah saya beli. Biasanya saya nangkepi orang cuman 25%, kekuatan sudah cukup. Sudah mulai. Guru saya bilang, baca mantra mulai dari 11:30. Saudaraku, kalau malam itu saya lihat di udara, kris-kris di udara tuh, di mana-mana terbang. Banyak. Ya, makanya orang Kristen kalau berdoa kemalaman suka ngaco. Ngeliat kemana-mana gitu. Bapak dalam sorga, terima kasih atas berkat ini. Tadi gue lihat si Mecen. Si Mecen. Bingung jadinya saya. Full press body lagi. Full press body. Emang Toyota.
Saudara, putih lagi langsing, istri gue langsung, istrinya langsung, dia langsing, ingetin. Heran saudaraku, jadi diberikan gitu. Saudaraku, waktu saya baca mantra, saya keluar roh saya. Dia dekat rumahnya, dekat Gajah Mada. Saya di Mangga Besar itu waktu. Keluar, set, balik lagi. Tadi Pak Daud bilang kalau nggak kena balik sendiri. Ih, kok goyang? Ih, orang Kristen kok ada ilmunya? Ilmu apa nih Kristen nih? Saya hantam 70%. Tambah saudaraku. Saya baca mantra penglihatan. Saya lihat saudara orang Kristen tuh lagi tidur. Dia lagi tidur, tapi terang seperti lampu las. Orang ngelak, ada apa nih, ilmu terang apa lu? Saya lihat ilmunya kok terang-terang begini jadi silo. Saya bilang coba saya semua pakai semua kekuatan 90% saya hantam cilegar saudaraku, nggak sampai 2 meter belum sampai, saya terpental terguling-guling, hampir muntah darah saudara. Kalau saya muntah darah saya meninggal mati. Saya tahan seperti Pak Daud tadi, saya tahan. Saya bilang waduh, orang Kristen kok ilmunya dalam juga. Besok hari Jumat saya tunggu mau ketemu. Jadi saya nungguin dia, nggak sabar tuh Rebo, Kamis, Jumat dia datang saudaraku jam 5 sore. Saya bilang bur, saya mau jadi murid yuk. Kenapa Pak? Yuk nggak mempan, dia apain saya? Dia lagi tidur saudaraku, dia nggak tahu. Nggak mempan. Jadi saudara orang Kristen yang kudus, saudara tahu kenapa dia nggak mempan? Dia baru puasa 40 hari, itu hari ketiga buka puasa. Nggak tahu Tuhan suruh dia puasa, akhirnya ketemu saya. Saudaraku, terang begitu. Orang Kristen yang sungguh-sungguh di teluk nggak mempan, saudaraku, di guna-guna nggak mempan, di santet nggak mempan, di pelet juga nggak bakal lengket. Ini nggak dipelet, lengket sendiri. Coba begitu ngeliat si Noncia, itu si Noncia luar biasa putihnya. Istri gue rada hitam lagi. Saudara ke orang hitam manis loh. Tapi kalau udah tua tinggal hitamnya doang, manisnya hilang. Maaf yang hitam, saya bukan nyindir, cuma nyinggung. Ini loh. Kata orang. Nah saudara, dia injilin saya. Dia injilin. Saya ngerokok 2 bungkus, saya tiupin. Saudara tahu dari jam 5 sampai jam 11 malam gak mau pulang. Saya tanya, Bapak gurunya siapa? Dia bilang apa? Yesus. Pak, anak saya tuh sekolah Katolik, punya kitab Yesus cuman ada di buku. Saya bilang enggak ada Pak, enggak ada, ilmu saya nggak pernah lihat, saya punya penglihatan nggak pernah lihat Yesus. Bapak ada bilang Yesus lagi. Saudaraku, dia bilang, iya saya belajar gini terus, saya diinjilin, saya nggak percaya. Mama saya bingung saudara, kenapa nih orang masih belum naik ke atas. Kita tinggal di lantai 3, mama saya dari atas, udah malam, masih tuh pendeta nggak mau pulang juga, saudaraku, udah malam. Gitu. Dia lagi terus injilin saya, dia ngomong, saya udah ngantuk, belum mandi, belum makan. Ini orang gila ini, terus-terusan. Saya nggak berani usir sebab ilmunya saya kalah. Usir ntar lebih gue dibikinin lagi, cuma begitu takutnya saudaraku. Udah kalah ntar balikin saya, wah saya jadi apa nanti? Ya ditiup jadi kelinci kan berabe. Atau ini jadi burung perkutut. Nah saudara, saya juga kebingungan. Saya biarkan saja, akhirnya Pak, udah malam Pak. Dia pulang, nanti ya saya balik lagi. Saudaraku 3 hari balik lagi, aduh dia lagi. Saya bilang datang lagi. Seminggu 3 kali 1 sendok teh, datang lagi. Saya sudah rasanya kesel setengah mati saudaraku. Bapak mau apa sih? Datang yang keempat kali dia bilang, Pak, saya lihat Anda di mimbar lagi khotbah jadi pendeta. Hah? Jadi pendeta? Ini pendusta jadi pendeta. Pendusta jadi pendeta? Apa iya? Saya lihat Bapak lagi khotbah di gereja. Jangan ngomong gitu dah, saya nggak mau. Saya ketemu orang ngomong begitu ketakutan saudara. Jangan kata segini banyaknya, 20 orang. Susah, itu muka seperti kepiting direbus. Bingung, takut saudara.
Saya takutnya bukan main. Kemudian saudaraku, dia terus datang, dia injili saya, injili saya. Saya mulai, saudara, dikasih Alkitab. Alkitab, ya. Ini Alkitabnya udah ketiga, yang itu udah pada robek. Sebab tiap hari dibaca. Kalau Anda Alkitabnya lama robeknya. Coba dah. Jarang dibaca sih. Ini yang ketiga, saudara, Alkitab saya. Tiap hari dibuka, dibaca, robek, saudara. Udah kotor, dekil, and the kumel lagi. Itu bukan main. Sudah, saudaraku. Saya dikasih Alkitab, saya baca-baca. Ih, saya lihat Samson. Jadi Samson, dorong rumah. Saya pikir gitu. Punya kekuatan, saudara. Saya bilang, Pak, saya mau jadi Samson. Jangan, ntar buta lu, katanya. Dikasih begitu, Samson kan buta matanya. Ya, saudara. Nah, saudaraku, begitu saya baca-baca. Ih, kok Yesus aneh ini. Bisa jalan di atas air. Orang buta jadi melek. Orang mati lagi. Bisa dibangkitkan. Ilmu saya nggak ada ini. Bisa hidupin orang mati. Luar biasa. Kasih makan 5.000 orang. Ya, 5.000 orang. 5 orang juga susah. Ini 5.000 orang. Saya tanya sama pendeta itu, saudara, dia jelasin kekuatan, kekuasaan. Wah, ini kok lebih hebat ya dari ilmu yang saya pelajari. Saya katakan, Pak, kalau mau jadi terima Yesus, jadi anak Tuhan tuh harus puasanya berapa lama? Saya kan biasa, saudaraku, puasa, mutih, gitu-gituan diajari. Oh enggak, sekarang saja. Sekarang, ngapain? Terima Yesus. Sekarang terima. Dikasih tahu kalau engkau menerima Yesus, engkau diberi kuasa menjadi anak Allah. Wah, punya kuasa anak Allah. Anak setan sudah demen, apalagi anak Allah. Ini anak Allah nih. Wah, bener Pak, anak Allah. Tuh baca tuh. Barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Saya mau anak Allah. Allah yang saya sembah, saya belum pernah lihat, saya belum pernah tahu. Saudara, dia kasih jelas pencipta langit dan bumi dan sebagainya. Semua, saudaraku. Wah iya, oke, baikku sekarang terima, ikuti saya. Disuruh ikutin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saya terima. Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya terima gitu. Saya ikutin. Setelah akhir ditumpang tangan, dalam nama Yesus segala kuasa kegelapan, roh setan, roh iblis, roh segala patung aku usir. Dalam nama Yesus tumpang tangan. Saya berontak. Wah, begitu ini saudaraku muntah-muntah keluar. Saudara tahu, saya ingin diri. Ini roh patung beratusan di dalam diri saya. Mantra yang saya baca ratusan. Saudaraku, saya ingin berontak. Nggak bisa, saudaraku. Biasa kalau orang kesurupan, saudaraku, di mana pembangunan rumah, pas kesurupan dipegang, das, 10 orang terpental. Tapi ini, saudaraku, tangan satu begitu, saya nggak bisa bergeming. Saya baru tahu Alkitab mengatakan roh yang di dalam kamu lebih besar dari roh yang dalam dunia. Amin, saudara. Luar biasa dipegang begitu. Nggak bergeming saya sampai saya nggak bisa. Setelah kurang lebih 7 menit, saya manifestasi. Saya rasa baru damai itu hati. Saya merasakan damai. Sama juga dunia saya yang punya. Yang lain Anda kontrak semua. Saudara, saya rasakan, waduh, begitu damai di hati, saudara. Kemudian, saudara, saya Alkitab itu saya diajar lagi, baca. Saya makin getol. Nah, saya beritahu dengan saudara seperguruan saya, semua ada 38 orang. Saya bilang, waduh, ada pendeta orang Kristen hebat. Saya dikasih nih Alkitabnya. Saya bilang gitu. Saya lagi baca, ilmunya hebat. Ilmu yang saya pelajari nggak mempan, nggak bisa. Saudaraku, bukannya dia senang, dia melongo, dia lapori guru saya, suhu Eko jadi Kristen. Nah, dia telepon, dia maki-maki, bawa tuh Alkitab. Buku apa yang kamu dikasih? Kamu jangan mau. Kamu kan dari ahli waris suhu. Suruh jadi kerajaan setan, saya ahli warisnya, saudaraku. Saya akan diajarkan ilmu ngilangnya, saudara. Ada 2 lagi yang belum dipelajari. Luar biasa. Saudaraku, akan dikasih. Saya bilang, tidak. Saya lagi mau tahu nih orang Kristen. Kenapa? Itu ilmunya guru saya. Dengan saya tuh 2, saudaraku. Hantem itu hamba Tuhan. Saya lihat sinarnya. Sinar begitu jauh, saya juga sinar. Enggak sampai. Saya pikir buat apa? 90% dia yang sudah 100% aja nggak becus. Tunggu sampai kapan? Mendingan ikutin dulu yang ini nih. Orangnya gede juga, montok juga hamba Tuhannya. Gemuk, nggak kayak ini kering begini model tikus laci. Ini kecil, saudaraku.
Ya, pasangin benang kayak layangan ditarik terbang. Supaya lebih seru, saudaraku, jangan ngantuk. Saudara, sudah saya datang ke guru saya bawa nih Alkitab. Kamu jadi Kristen? Enggak, saya katakan. Ini loh suhu buku ini, kalau nggak enak saya pulangin lagi nanti. Saya bilang, saya lagi belajar dulu ini, nggak mempan. Begini, Iku. Dua pilihan. Kamu sekarang putuskan, mau jadi orang Kristen apa ikut perguruan sini? Saudaraku, logika saya jalan tuh. Saya bukan cari kekayaan kok. Saya cari kekuatan, kekuasaan. Saya katakan, saya ikut Kristen dulu. Jangan balik lagi kamu. Ikut Yesus kamu sono. Saudaraku, saya dari situ saya tinggal. Setiap hari guru saya menghujat Yesus. Saya terima Yesus, saudaraku, kira-kira hampir setahun. Saya bersaksi guru saya tiap hari maki-maki. Karena saudaraku, saya anak yang paling dikasihi. Tahu sakitnya apa, saudara? Masuk rumah sakit. Mulutnya begini. Kecekukan. Gitu. Saudara, orang kecekukan 2 bulan. Kita 2 menit saja udah begitu capek cari air. Nggak bisa minum, nggak bisa makan. Dia nggak makan, nggak minum, tiap hari kerjanya. Saudaraku bisa begiau. Bego. Bener-bener saudaraku. Aduh, tiap hari begitu, tiap detik. Nggak bisa makan, begitu makan. Lagi. Begitu makan, keluar lagi. Bayangkan saudaraku. Sampai tinggal seperti cecek kering. Kering. Akhirnya meot. Meot, dia bilang, jangan panggil Eko kemari. Saudaraku, dia hujat terus Tuhan. Jangan main-main, saudaraku. Kata-katain terus. Dia meninggal. Nah sudah, saudaraku. Jadi saya warisin itu dong. Dari hamba Tuhan itu. Belajar. Nggak taunya wakil guru saya mungkin. Saya nggak tahu siapa. Dia kirim jin. Saya lagi enak-enak pulang dari kantor. Tenang-tenang duduk di kursi. Ada jin gitu gede. Biasa saya suka nyomotin orang, sekarang saya mau dicomot. Saudara tahu, itu pendeta hamba Tuhan itu bilang, Eko, waktu saya sudah ditumpang tangan, hari ini juga nggak boleh baca mantra lagi. Nggak boleh baca mantra. Kau sekarang dalam nama Yesus, kalau ada setan, dalam nama Yesus usir dia. Saudaraku, saya catat, dalam nama Yesus usir setan. Nama siapa lagi? Nggak ada. Kok cuma 1? Ini Yohanes, Petrus. Nama Petrus nggak bisa usir setan, nggak bisa, saudaraku. Ya, biar nama Mao Cetung juga nggak bakal bisa. Ya, setan nggak takut sama Mao Cetung, sama Hitler. Dia takut dengan nama Yesus. Masa sih? Cuman begitu saja, dalam nama Yesus usir para kuasa kegelapan. Nggak usah dihafalin. Begitu dengar juga udah bisa. Yang mantra begitu panjang saya hafalin, saudara. Nah, kemudian begitu bertemu peristiwa ini maghrib, saya baru pulang dari kantor, saudaraku. Saya kaget, saudara. Saya langsung, saudaraku, langsung baca mantra halilintar. Saya baca, mantranya keluar dari mulut saya. Orang saya masih bisa. Dia keluar, saudara. Kuasanya nggak ada. Itu jin diam-diam aja, saudaraku. Saya baca mantra halilintar, saya hantam. Nggak bergerak. Mantranya keluar, tapi kuasanya kan saya udah tumpang tangan. Nggak ada lagi. Saya ingat, saudaraku, itu hamba Tuhan bilang, Yesus, saya nggak tahu bukannya saking kalang kabut. Saya bilang, dalam nama Yesus engkau, enggak. Saudaraku, apa yang saya lihat? Blep, hilang. Nama Yesus Maha Kuasa. Sungguh, saudara, saya baru tahu nama yang termaha kuasa, nama Yesus. Saya kalau tidak menang, saya nggak mungkin jadi orang Kristen, saudara. Nggak mungkin. Tahu saya nggak kekurangan uang. Saya punya kekuasaan, saya bisa lukain orang, saya bisa tahu ini dan itu. Apalagi kalau gali sumur, di mana ada air, kelihatan. Kakak seperguruan saya, dia bisa melihat minyak di bawah bumi, saudara. Kelihatan tembus. Jarak jauh pandangan, saudara. Bisa, saya lagi telepon. Ya, itu Ibu Vera, saudara. Kok kolesterol tuh sudah 500. Masa sih? Iya, coba periksa. Bener, saudaraku. Saya kalau mau ke rumah dia, saya baca mantra, dia nggak bisa kemana-mana, saudara. Kebingungan, siapa sih yang datang nih, kurang ajar. Ini kok nggak bisa pergi kemana-mana? Bisa begitu, saudara, ngedumel sendiri. Begitu saya datang, masih ada. Kamu ya pegangin saya ya. Saudaraku, ilmunya saya kuat. Saya bisa kuasain dia. Walaupun dia kakak seperguruan, saudara. Itu luar biasa.
Jadi saudaraku, ilmu-ilmu yang dipelajarin walaupun versinya baik itu Tionghoa, baik itu Afrika, yang di Banjar Budu itu sama, semua pusatnya satu. Saudara pernah baca buku Mugendi? Ya, Mugendi itu. Mungkin nanti saya berikan pada Pak Gendeng. Saudaraku, dia bisa ubah tanah jadi makhluk hidup. Orang tuanya. Dan Mugendi disusui oleh ikan duyung hidupnya. Dia bisa melihat, saudaraku. Dia datang ke Lucifer. Saya akan khotbahkan nanti, begitu saudara akan mengerti hal seperti ini. Jadi saudara kalau datang ke CFC yang di Menara Gracia, saya terus membuka rahasia roh. Ya saudara, supaya jangan nyasar. Karena saya sudah tahu. Saya juga nanti ingin bicara-bicara dengan Pak Ki Gendang, kalau bisa, supaya saudaraku kita mengerti kemana kita harus larinya. Jadi kalau enggak saudaraku, mujizat-mujizat bisa terjadi. Jangan heran. Yang tadi saya katakan saudara, bisa, semua bisa terjadi. Baru-baru belum lama ini seorang anak dia bawa amplop, saya kira mau dipersembahkan saya amplop biasa dalamnya duit kan, ini daun jambu. Kok daun jambu kering bawa kemari? Anak kurang ajar nih, saya bilang. Daun jambu kering 10 lembar. Mau ngapain saudaraku? Pendeta dia bawain daun jambu. Dia bilang, Pak Eko tolong Pak. Kenapa? Ini ibu saya adiknya di puncak itu suka pakai baju hitam, kuasa gelap, baca mantra-mantra. Cuman adiknya itu suka tolong gereja, beliin AC, beliin apa. Orangnya dermawan. Ibu saya datang ke sana, dikasih 100.000, puluhan 10. Saudaraku di situ. Lantas anaknya ini Kristen, dia belum, saudaraku, masih di seberang. Nah begitu dia bilang, Bu, itu duit doakan dulu, paman tuh kuasa gelap. Kamu ini orang bener dibilang kuasa gelap. Gelapnya berapa gelap sih? Saudara, Bu, mari Bu, Ibu pegang, saya doain. Saudara, dia doakan, Tuhan, uang ini dari kuasa gelap. Jika benar uang ini berikan buat ibu saya, Tuhan hamba kuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus, uang ini menjadi kudus dan suci, menjadi berkat bagi ibu saya. Saudaraku, udah. Ibunya buka. Hampir pingsan, dia kaget. Jadi daun jambu kering. Saudaraku, nggak heran gituan saudara. Banyak daun apa jadi duit begitu. Itu permainan begituan. Dulu-dulu semua begitu. Maka itu saudara, kalau kita melihat segala kuasa-kuasa itu, semuanya mereka banyak pakai penipu. Firman Tuhan mengatakan apa saudaraku? Dalam Ulangan, ada dekat Ulangan 10, kita lihat Ulangan pasal 10, supaya saudara tahu Allah melarang kita ya lihat-lihat Hong Sui, lihat-lihat rumah dan sebagainya. Ya, Ulangan 18 ayat 10 sampai 13, 3 ayat. 10 sampai 13. Ulangan 18. Di sini Allah sudah berfirman, saudara. Ulangan 18 ayat 10 sampai 13. Saya bacakan. Dikatakan apa, saudara? Ulangan 18 ayat 10 sampai 13. Dikatakan, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anak laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah. Saudara lihat ya, atau minta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Saudara tahu orang ini nggak boleh dibakar. Orang mati nggak boleh dibakar. Sebab di antaramu jangan didapati seorang pun mempersembahkan anak laki-laki atau anak perempuan sebagai korban dalam api. Bukan anak kecil. Kalau seorang ayahnya umur 70, anaknya umur 50 meninggal dunia, jangan dibakar, maksudnya itu anaknya. Saudara, kalau dibakar itu beda. Dibakar jadi abu. Kalau kita dicipta dari tanah dan debu. Abu dengan debu lain. Saudara, karpet disedot, sedot bersih, ada debunya. Saudara tanam air, kasih air, tanam pohon, tumbuh. Kalau tanah merah, saudara ambil di pot, tanam tumbuh. Tapi kalau tanah merah dijadikan bata, dibakar, saudara tumbuk, tanam nggak tumbuh pohon. Sudah tidak ada lagi, saudaraku, kehidupan di tanah itu. Makanya orang Kristen kalau mati lebih baik dikubur. Tapi di Tokyo
Saudaraku, tanah 1 meter 2 miliar harganya uang sini. Kalau beli, saudaraku, 5 meter persegi berapa? Lebih baik dibakar. Kalau memang negara perintahkan tidak boleh, bakarlah. Tuhan bisa bangkitkan kembali. Saudara, ada yang bertanya, bagaimana Pak kalau ada orang yang meleduk di kapal terbang? Kepalanya di Irian, ya, badannya ada di Australia. Bagaimana nanti nyambungnya? Tuhan Maha Kuasa, saudara. Ya, bagaimana kalau ada orang di kapal laut, pas tenggelam dimakan ikan, nanti pas kebangkitan apa kepalanya orang, badannya ikan? Nah, di Alkitab, saudara. Jadi di sini, saudaraku, jangan tidak boleh orang bertanya kepada roh peramal, saudaraku. Peramal nasib. Saya dulu peramal, saudara, meramalkan, ya. Peramal nasib. Ada seorang ibu, tadi saya sudah cerita, saudara. Waktu di sana, di Menara Gracia, dia bilang, Pak Eko, anak saya yang nomor 1 berat jodoh, Pak. Berat jodoh, berapa berat sih jodohnya? Saudara, dia bilang anak yang kedua laki-laki sudah menikah. Padahal udah dikasih gunting, Pak. Buat apa gunting? Buat itu kiasan supaya yang pertama juga bisa kawin. Mungkin ada yang ikat di gunting kan jadi bisa terlepas. Yang nomor 3 perempuan sudah mau kawin lagi. Pak, katanya anak perawan nggak boleh malam Jumat di depan pintu, bisa berat jodoh. Oh. Orang Kristen, saudara, kok percaya gitu? Saya bilang, Bu, coba bawa anaknya kemari. Barang saya lihat bukan berat jodoh, anaknya udah berat begitu, gembrot, saudara. Dalam hati saya, kalau orang gembrot, pasarannya lemah. Betul nggak, saudara? Maaf yang gembrot, saudara. Pasarannya agak lemah memang kalau orang gembrot. Tangannya saja sama paha kita sama gedenya. Kalau jadi istri, saudara, jangan kemana-mana lo pegang gini, nggak bisa bergerak. Saudara, dia bilang, Pak, ini anak saya, Pak. Pak, jangan lihat dia gembrot. Dalam hati saya tuh, orang gembrot disamakan dengan mobil hardtop. Hardtop artinya daharnya ngetop. Ini daharnya banyak nih anak nih pasti. Pak, jangan lihat anak saya gembrot, Pak. Sebenarnya makannya dikit. Dalam hati saya, makannya dikit, lu nambahnya kali yang banyak. Yang makan dikit bisa model begitu. Land Cruiser aja isinya 150 liter. Mana mungkin. Orang makan dikit kan langsing. Ini bukannya langsing, langsung. Kan susah, saudara. Tadi ibu bilang suka diri depan pintu malam Jumat. Iya, dalam hati saya, biar malam Minggu tetap aja aku. Malam Jumat lagi. Malam Minggu lo taruh pasang bandrol, tetap aja. Nggak ada yang sweetin. Coba yang langsing. Meleng sedikit hilang. Yang langsung begitu, biar kredit juga belum tentu mau. Kasih kartu kredit membayar. Jadi saudara, ada saja orang. Ini nggak boleh bertanya kepada arwah. Ada roh peramal, minta petunjuk pada orang mati. Saudara, banyak sekali saudara kita minta petunjuk pada orang mati. Orang mati nggak boleh ditanya. Apalagi kalau orang suku Tionghoa, pas mau sinjah, ya, pas mau Imlek, suka pembayang, Kong, mak pulang, gitu. Ya, ajarin cucu, Kong, cucu biar pinter sekolahnya, biar dapat trisakti. Suruh ngajarin, Kong bilang, gua SD aja nggak lulus, ngajarin elu lagi. Kong cuma bisa BABA, BIB, babi. Ngajarin lu matematika, Kong bilang mati-matian. Nggak bisa, saudaraku. Suruh engkau ngajarin, engkau ngitung salah perkaliannya salah melulu, saudaraku. Jadi kita nggak bisa begitu. Ini nggak boleh, saudaraku. Ya, bertanya pada arwah, bertanya pada peramal, itu Allah melarang. Sebab saudaraku, roh peramal itu memberi petunjuk yang nggak beres. Kadang-kadang ngeliatin rumah, mau beli rumah nih bagus apa enggak, saudara. Begitu. Satu hari ada orang dari gereja lain minta tolong sama saya. Pak, tolong Pak, saya beli tanah di Blaraja. Oh, daerahnya. Kok beli tanah di sana? Murah Pak, saya mau bikin pabrik. Oh, cuman Pak, ada cumannya. Bulldozer dorong berhenti. Orangnya kesurupan sakit, nggak berani lagi. Bulldozernya nggak ada yang berani bawa pulang. Tinggal di sana. Aduh Pak, tolong ya.
Kenapa? Pak, kiri kanannya kuburan gede. Tolong dah Pak Eko. Pak Eko kan jurusan setan. Apa? Jurusan setan? Lo kali yang setan. Alamatin saya. Gua kan pendeta. Jurusan setan. Enak aja. Kalau bukan anak Tuhan saya bejek saudara dia tuh. Udah kayak gitu duluan. Pak tolong dah Pak, tolong lihat nyok. Oke dah saya katakan. Coba mau lihat di Bendaraja ada apa sih? Saudara, begitu saya lihat itu tanah, penguasanya. Saudaraku, setiap tanah ada penunggunya. Itu penunggunya galak-galak. Saya katakan, oke dah. Sekarang kita muter tanahnya 2 hektar. Kalau 2 hektar masih mending, kalau 20 hektar gempor. Puter. Ya, saya puter ya, ayo nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya. Setelah balik kembali saudaraku, itu garis jadi merah. Dan minta api surgawi, Bapa turunkan api surgawi dalam nama Yesus Allah kami yang hidup, bakar. Saudara, Anda nggak lihat kalau Anda minta itu api dan angin, wus, bersih saudaraku, bersih. Yang gitu-gituan saya lihat nggak ada lagi. Begitu nggak ada lagi saudaraku, bagaimana? Sudah selesai kan? Kita pulang rame-rame. Setelah saya doakan doa berkat tanah itu, dia katakan nanti habis bulan depan saya ingin bangun. Keburu peristiwa Mei itu saudaraku ya, lagi 2 tahun yang lalu itu. Nah saudara, begitu sudah 2 hari kemudian ada yang telepon, Pak, ada yang telepon Pak, banyak yang kesurupan di situ. Mau ngapain? Minta kuburannya dipindahin, saudara. Kuburannya minta dipindahin, panas. Biasanya orang kuburan kesurupan minta makanan, lisong, telur gitu, saudara kayak minta dia lain. Ini minta dipindahin. Kebetulan lu pindahin semua. Daripada depan pintunya kuburan melulu, kan jadi hilang. Saudara, betul-betul kekuasaan iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Haleluya. Saudara, di mana dikalahinnya? Dikalahin di Golgota. Saudara tahu ya, tadi kan saya sudah katakan, yang belum datang tadi dengar kembali saudaraku. Saudaraku, Jenderal MacArthur waktu dia datang ke Teluk Tokyo, Hiroshima dan Nagasaki dibom, jenderalnya bertekuk lutut. Dia suruh apa? Suruh anak muridnya ya, yang prajurit yang pangkatnya nggak ada, copotin. Turun prajurit ambil, copotin. Ya rencananya, penghargaannya dicopotin dari Jepang. Saudaraku, yang menang siapa? Jenderalnya. Yang menang Yesus. Kita prajurit-prajuritnya. Mereka sudah tidak berharga di hadapan Yesus. Amin saudara. Kita ini bisa menang melawan mereka. Nah di sini saudaraku, jadi firman Tuhan mengatakan apa? Orang Kristen nggak boleh lagi ikut sembahyang. Apalagi saudaraku, orang Kristen, saudaraku, jangan tanam kepala kerbau, kepala kambing. Saya tidak tahu Pak Gendeng dulu. Saya tanam kepala kebo, kepala kambing. Kalau orang mau bangun itu, saya bacain pakai mantra saya, dan ada haji juga bacain. Saudara tahu itu kepala kerbau itu begitu sudah 40 hari dia busuk. Itu setan dari penjuru mana datang ke situ menikmati. Dia jaga itu bangunan pabrik, nggak apa-apa. Tidak ada kecelakaan. Tapi di tahun berikutnya dia minta lagi korban. Kalau enggak, saudaraku, diacak-acak pabriknya. Banyak pabrik yang ada kepala kerbau, kepala kambing, mesinnya rusak melulu. Banyak rusak, coba Anda yang kerja di sana. Lihat, banyak yang rusak. Ini rusak, itu rusak, kongsinya ribut melulu. Di situ ratusan yang hadir. Satu pabrik box kardus seperti Indomie begitu, kardus begitu. Dia minta tolong saya karena teman main teng-teng aja. Kok tolongku. Dia bilang, "Ini saya kongsi." Kok begini jadinya? Itu mesin potong tangan orang, sudah 2. Ingin darah saudara, semuanya darah. Saya doakan semua usir. Saudara tahu, kalau Anda naik bus juga hati-hati saudaraku. Bus malam, jangan pikir bus itu full AC, full video, full musik. Anda nggak tahu ada full menyan. Saudaraku, itu di Tulung Agung ada 1 orang. Dia tadinya punya bus 3, sekarang sudah punya 25. Saudaraku, dia jaminkan yang penumpangnya itu setiap tahun mati 1 bus. Maka busnya hancur, jatuh, saudaraku, itu darahnya untuk kuasa setan itu. Sudah dipertaruhkan nyawa itu. 1 tahun hilang 1 bus, nggak apa-apa. Timbul lagi berapa bus. Jadi korbannya adalah orang-orang yang naik bus itu.
Yang mati nyemplung dari ke puncak, saudaraku, yang jatuh dari ke tebing tinggi, yang terbakar. Mobilnya ada saja. Maka itu saudara, begitu Anda naik bus apapun juga Anda berdoa, usir. Sebab di Indonesia, orang di luar Kristen, buka apapun juga semua pakai kuasa gelap. Kita harus hati-hati, saudara. Saudara minum di kedai, di mana-mana, berdoalah. Mintalah kepada Tuhan. Seperti tadi, saudaraku, ya, jangan udah makan bakso lupa, belum berdoa, keluarin lagi. Luar Tuhan, terima kasih Tuhan, amin. Udah makan lepein, makan lagi. Mana boleh begitu. Saudara, kalau ada yang begitu, Anda takut, Anda kasih saya. Jimat kayak apapun juga saya bakar. Firman Tuhan mengatakan roh yang dalam diri kita lebih besar daripada roh dalam dunia. Amin, saudara. Tadi waktu seminar, saya kasih tahu roh kita siapa? Roh kita sama dengan roh Allah. Roh malaikat dengan roh manusia beda. Roh malaikat adalah ciptaan. Kalau kita adalah roh hembusan dari Allah, masuk. Kalau ini roh Allah, kita gitu, terus masuk. Maka itu Yesus mengatakan, aku telah memberitakan firman-Mu, tapi dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Saudaraku, coba Anda pikirkan, perjanjian lama mengatakan apa? Apa yang harus manusia lakukan? Perjanjian baru menyatakan apa yang Allah telah lakukan. Perjanjian lama, saudaraku, mengatakan Allah berbicara padaku, Allah berfirman padaku, semua nabi-nabi. Tapi perjanjian baru mengatakan apa? Aku berkata kepadamu. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudaraku, saya tidak pernah lihat di buku suci manapun juga mengatakan aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang bisa datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Nggak ada. Saudara, kalau ada saya bingung. Kenapa? Berarti aku adalah jalan dan kebenaran hidup. Berarti Yesus sudah menutup kemungkinan. Menutup kemungkinan buat orang lain. Nggak mungkin. Saudara, nggak ada. Orang lain itu gak bisa, hanya melalui Yesus. Jadi Yesus sudah memutlakkan dirinya, akulah. Ini yang luar biasa. Aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepada aku. Yesus gak pernah mengatakan Allah berbicara kepadaku. Saudara, kalau Anda tahu siapakah Yesus, Anda begitu mengasihi dia. Saudaraku, nanti tiap kebaktian hari Minggu saya akan jelaskan bagaimana hubungan kita dengan Yesus. Kita dapat apa, kekuasaan apa, kesanggupan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Maka ini saudara, kalau ada begituan, masih ada orang Kristen dihalau oleh Allah. Setiap orang melakukan ini adalah kekejian bagi Tuhan. Allah menghalau. Dihalau berarti apa, saudaraku? Diusir dengan benda. Maka orang Kristen yang masih ada percaya, ya, kantong merah, kantong kuning, hidupnya susah. Seperti lokomotif zaman dulu, bunyinya susah, 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 duit, susah, 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 duit, susah, duit. Berat, saudaraku. Depannya Yesus, belakangnya kuasa gelap. Susah, susah, susah. Saudara bakar. Kalau Anda bergereja di mana Anda kasihkan kepada gembala Anda bakar. Tuhan ampuni, aku masih ada begini. Berubah, bukan bunyinya susah. Sukses, 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 sukses. Tuhan Allah membuat pekerjaan kita menjadi berhasil. Amin, saudara. Berhasil semuanya. Saudaraku, jangan takut susah. Orang Kristen gak takut susah. Susah harus takut dengan orang Kristen. Orang Kristen nggak takut mati, mati harus takut karena kita sudah ditebus dan kita nggak bakal mati, hanya mengalami kematian. Amin, saudaraku. Jadi jangan bingung, jangan takut. Ada sedikit masalah, bingung. Saudaraku, semua orang harus mengalami kesulitan. Gagal, nggak ada masalah. Saya katakan nilai kegagalan lebih besar daripada nilai kesuksesan. Lebih baik Anda tahu kenapa Anda gagal daripada Anda tidak tahu kenapa Anda sukses. Iya kan? Saya tanya, itu tokoh-tokoh besar sudah berapa puluh kali gagal? Amin, saudara. Tokoh-tokoh besar bisa ada hari ini, dia karena gagal melulu. Saudara, saya katakan kegagalan adalah petunjuk yang diberikan kepada dunia untuk kita melihat peluang-peluang baru. Amin, saudara. Jangan begitu gagal aja kita takut, wah nggak mau lagi dah, nggak berani bisnis, nggak berani ini, berani jadi pengecut. Saya katakan kalau Anda nggak berani belayar ke tengah laut, Anda nggak akan mancing ikan yang besar. Ya, gelombangnya mancing nggak apa-apa kok, dapat ikan gede daripada di pinggiran ikan teri melulu. Satu lagi ngeliatin ganggang mati semuanya. Ya,
Saudara percaya, karena itu firman Tuhan memberi petunjuk pada kita. Ya, inilah firman yang hidup. Tuhan Yesus mengatakan, dia mengatakan rohlah yang memberi hidup, daging sama saya tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Kita satu-satunya manusia yang bisa mengucapkan firman. Dikerumunin saudaraku, mau ditembak, nggak bisa. Kenapa? Banyak temannya di samping, bayangan yang belah mana kita nggak lihat. Ya, ada yang kurungin begitu. Saudara, ini luar biasa. Banyak sekali hal-hal yang mistik yang kita tidak tahu. Saudaraku, di negara kita ini, segala kedudukan, saudaraku, ya semua dengan kuasa gelap. Ingin mendapatkan kedudukan untuk mencapai sesuatu kekayaan, semua dari tingkat bawah sampai tingkat tinggi. Tadi saya katakan, adakah yang buka usaha tidak memakai kuasa gelap? Semua pakai. Oleh karena itu kita harus doa, saudaraku. Makan harus doa. Seorang hamba Tuhan, dia pergi ke Alor, dia minum kopi. Begitu mau minum kopi, dia doakan, Tuhan kuduskan dan sucikan kopi ini dalam nama Yesus. Plak, copot bawahnya. Sebab orang Kristen, saudaraku, paling gampang kena guna-guna kalau dia tidak waspada. Seorang jemaat yang saya pimpin, pagi-pagi kebaktian, dia buka baju, dia bilang, Pak Eko lihat tuh, dia buka kaosnya, ada tulisan Wimpy Yuliana. Saya bilang, apa-apaan? Wimpy Yuliana. Dia tulis, nama dia bukan Wimpy Yuliana. Saudaraku, saya bilang, kok begini? Ada apa sih? Tak tahu Pak, ada tulisan seperti kerik, saudaraku, dengan sendok. Coba saya doakan. Kok ini roh Bangkok? Saya pegang roh Bangkok, saudaraku, terus saya diam. Wah, saya katakan, kamu berjinah ya? Enggak Pak, dia baru saya baptis 3 bulan, saudara. Kau berjinah? Enggak. Kau nipu orang? Tidak. Kau berbuat kejahatan? Tidak Pak. Nggak mungkin. Saya baru baptis kamu, nggak mungkin orang Kristen bisa kena guna-guna. Kenapa ya? Ya sudah, saya doakan dia tumpah-tumpah, saudara, keluar lendir-lendirnya semua. Setelah itu sudah 2 hari, itu hari Minggu, hari Selasa dia telepon saya, pacarnya, saudaraku, Pak Eko, tolong Pak, Bibi masak Indomie itu kuahnya jadi darah Pak. Dipencret dari depan pintu sampai di dapur, semua percikan darah. Rumah saya udah banyak percikan darah. Pak tolong Pak. Saya katakan, datang sekarang. Kalau nggak datang kamu mati nanti. Pak, saya pegang kunci bagian keuangan, kasih orang lain kuncinya, kasih. Datang kau berdua, dia masih pacaran. Saudara, setelah itu saya tanya, apa sih yang menyebabkan kamu begini? Dia katakan, Pak, sebenarnya saya baru tahu. Saya dulu pacaran dengan Yuliana. Yuliana suka menjual barang-barang yang dari Bangkok. Dari Bangkok bundar-mandir. Karena Yuliana modelnya, saudara, orang itu tomboy, saya tidak suka. Saya diam-diam cari lagi perempuan lain. Dia pacaran dengan ini, sifatnya keibuan dan baik gitu, saudara. Yuliana tahu, saudara tahu apa yang terjadi? Dia kirim cake, ya, yang kue itu, yang kecil-kecil tuh, yang tarcis cake itu kecil-kecil, dia kasih ke rumahnya. Nah, ini anak berdua baru pulang kerja, pulang, dia lihat di meja ada makanan. Langsung saudaraku dia makan 4, pacarnya makan 3. Makan, udah begitu tanya, Mama beli kue ya? Enggak, tadi Yuliana datang kasih. Wah, dia kaget, udah ditelen. Saudara, dia kena guna-guna. Saudara tahu, kita kadang-kadang lupa berdoa. Saudaraku, tidak percuma Tuhan mengajarkan kita berdoa. Berdoa itu mengandung kuasa. Tadi saya sudah katakan, dikuduskan dengan doa. Amin, saudara. Jadi segala apapun juga saudara boleh makan dimanapun juga, di restoran yang ada segala macam, saudaraku, Anda boleh. Anda doakan makanan itu. Jadi kita tidak usah takut. Saudara, akibatnya apa? Itu perempuan. Begitu saya doakan dari kepalanya dengan urapan minyak, keluar kristal. Yodium tapi bentuknya kristal, tajam-tajam dari kepalanya. Saya angkat 2 jam baru selesai. Saudaraku, di sini ada jemaat dari gereja yang saya pimpin. Saudara tahu, ini bapak juga istrinya pernah. Kalau bapak itu beliau mengatakan, saya tidak cabut sendiri paku, saya tidak percaya, masa pala istri saya ada paku?
Saudaraku, biasanya kalau paku yang ada itu pocong ya. Ada pakunya, tapi istri bukan pocong ya Pak. Saudara, ada paku, keluar paku, saudara diguna-guna. Nanti hari Minggu kebaktian ya, di CFC, saya akan ajak juga untuk bersaksi, saudara. Ya, saudara bisa saksikan diri, itu luar biasa. Saudaraku, jadi di situ, alam yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, membawa manusia kepada kehancuran dalam segala kehidupannya. Dia mengajari supaya manusia, saudara, menjadi jahat. Itulah saudara. Sebenarnya saudaraku, orang yang tidak mempan ditembak atau tidak mempan dibacok itu, saudara tahu bahwa dia juga belajar begitu lama. Tapi orang Kristen, saudaraku, doa tidak bisa lama. Coba ibu-ibu sekarang mulai belajar, bapak-bapak, Anda berdoa 10 menit, ya, setengah jam. Nanti tambah lagi, saudaraku, 1 jam. Nanti bisa terus. Kemarin saya berdoa dari jam 12 sampai jam 5 pagi. Saya tidak tahu, saudaraku, nggak lihat waktu lagi, seperti sebentaran. Kalau Anda sudah masuk dalam satu hadirat Allah, saudara, Anda tidak lagi mengingat-ingat waktu. Saudara, tadi Pak Daud mengatakan, ini diubah ke alam maya. Dibuktikan, saudaraku, sekarang bisa. Saudara tahu ini meja. Ini meja, kalau diputar melampaui kecepatan sinar, dia akan hilang. Hilang. Coba. Kita lihat dengan mata kita hilang. Ini meja terus dibawa menerjang Anda semua. Anda tidak akan berasa. Nggak apa-apa, hilang. Saudaraku, ini sudah dibuktikan. Baru-baru ini seorang anak Tuhan pulang dari Amerika. Dia mengatakan, Pak Eko, kita sudah ketinggalan dengan Amerika 100 tahun. NASA sudah menciptakan satu sinar. Satu hari orang di Seattle, seorang negro, lagi goreng-goreng, anaknya berteriak di depan, ngelihat satu sinar. Ibunya mengejar, ada apa itu, jam 6 sore ada sinar terang, dia pegang anaknya, dua-duanya hilang. Seperti film Star Trek, saudara. Hilang, nggak tahu ya, timbul-timbul di Vancouver, di Kanada. Nah, orang lagi nonton TV, dia melihat, siapa kau timbul, dari mana? Aku di mana? Aku di Seattle, tidak, di sini Vancouver. Kamu dari siapa? Dipanggil, ditangkap polisi. Coba telepon ke rumahnya, engkau sedang masak apa? Tanya tetangganya, betul saudara. Saudara, bisa hilang. Diselidiki, ada yang polisi mengatakan, sudah, nggak usah diselidiki lagi. Saudara, jangan main-main. Sekarang orang bisa hilang, sudah bukan heran lagi. Sudah ketemu ilmiah, saudaraku. Apa ini? Kalau bilang tadi masuk alam maya, dia sekarang ubah. Materi diubah jadi energi. Energi diubah lagi jadi materi. Dapat, saudara, di alam ini. Sebab semua dicipta oleh Tuhan. Jadi, saudaraku, seperti es. Es, saudara, taruh di sapu tangan. Dia nggak bisa tembus, airnya tembus. Jadi energi seperti itu. Air setelah ditadakan dijadiin es lagi. Bisa. Makanya ilmu santet masuk ke dalam diri orang. Nanti diubah lagi menjadi materi. Pakunya kelihatan di dalam diri orang itu. Maka saudara, kalau kita lihat semua ilmu sekarang dengan alam semesta yang ada ini, saudara, bisa dibuktikan. Saudara, bukankah alam semesta yang sekarang kita lihat keadaan ini diciptakan oleh firman Allah yang penuh kuasa? Amin, saudara. Tidak ada yang tidak diciptakan oleh firman Allah. Kita hanya satu-satunya manusia adalah firman Allah yang hidup, yang punya kesanggupan untuk melakukan segala sesuatu. Hanya satu-satu manusia yang bisa membaca firman. Hanya satu-satunya manusia yang bisa, saudaraku, mengenal firman. Jadi kita yang jadi anak-anak Allah, pegang firman Allah, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin, saudara. Saudara, sebentar kita lanjutkan lagi ya untuk KKR-nya. Saya akan lanjutkan ini bagaimana tradisi dan adat istiadat menipu, bagaimana saudaraku orang minta dengan kuasa-kuasa kegelapan jadinya apa. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan, kami sudah membentangkan kuasa daripada si iblis. Melalui kebenaran firman-Mu. Memang kami kurang tekun di dalam doa. Kami kurang tekun di dalam kebenaran-Mu. Kami ingin Tuhan,
untuk mengerti lebih lanjut tentang kuasa-kuasa si iblis. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Allah kami yang hidup, kami ucap syukur.